Di video sebelumnya, saya mereview sebuah buku yang bahas kisah perjalanan dakwah Wali Songo, bro. Linknya di sini. Di situ saya nyebut secara sekilas sebuah kota yang adalah tanah kelahiran saya, yaitu Tuban. Di kesempatan ini saya akan coba ngomongin salah satu tokoh asal Tuban. Saya tuh ngefans banget sama beliau. Ada kreativitas, imajinasi, kecerdasan, keberanian, dan juga loyalitas yang semuanya tuh pada level puncak menyatu dalam orang ini. Namanya Raden Mas Said alias Sunan Kalijaga. Kita intro dulu, coy. Sedulur papat lima panca itu pada dasarnya dilekatkan pada proses kelahiran. Jangan mengeluh, berbesarlah hati bahwa kita sekarang ini segar, dan berjalanlah terus. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih bro udah mendukung channel ini untuk bantuin saya urun rembuk nawar-nawarin lagi Khazanah Jawa supaya nggak pudar seiring banyaknya pilihan. Monggo subscribe dulu bagi yang belum. Kalau sudah, kita lanjutkan. Kanjeng Sunan Kalijogo ini bagi saya top, keren luar biasa. Dakwahnya lintas zaman bro, sejak akhir Majapahit, zaman Demak, Pajang, dan di awal era Mataram. Di video ini saya akan suguhkan 5 fakta keren mengenai Sunan Kalijogo. Yang pertama, Sunan Kalijaga pernah jadi godfather. Sebelum berdakwah ya, beliau adalah seorang preman papan atas di sekitaran hutan Jatisari. Reputasi beliau di bidang kriminal, wah ngeri pak. Padahal Raden Said ini adalah anak seorang tumenggung di Tuban. Selevel bupati lah kalau sekarang, yaitu Tumenggung Wilatikta. Bisa dibilang Raden Said alias Sunan Kalijogo remaja ini adalah anak pejabat yang salah pergaulan pak. Yang mabuk, yang rampok, garong, dan banyak banget catatan kriminal yang lain. Sampai dia diusir dari rumah. Pada suatu hari Raden Said ini merampok seorang laki-laki tua bertongkat emas, yang belakangan diketahui adalah Sunan Bonang. Dari kejadian itu, Raden Said kemudian jadi santri Mbah Sunan Bonang, ngaji pada beliau setiap hari. Dia kemudian mendapatkan pelajaran luar biasa dalam banyak banget disiplin ilmu. Jadi mondok di situ bukan cuma belajar agama doang, Pak. Belajar sastra, politik, sejarah, astronomi, manajemen, pertukangan, pertanian, macam-macam dilibas sama dia. Santri yang keren itu ya gitu, belajar macam-macam. Dengan kegigihan dan keikhlasannya menuntut ilmu, kemudian jadilah Raden Said seorang wali yang keren. Jadi Sunan Kalijogo ini memang pernah salah pergaulan, tapi dia nggak pernah salah milih pengajian. Yang kedua, seniman multitalenta. Kanjeng Sunan Kalijogo ini punya cara keren banget dalam menyampaikan atau mendakwahkan Islam di tanah Jawa melalui jalur kreasi dan seni. Beliau ya dalang wayang kulit keliling lah, desainer baju, penyair, main di seni rupa, pemusik. Bukan cuman pemusik, malah pencipta alat musik, pencipta lagu, dan macam-macam. Kalau waktu itu udah ada YouTube pak, kayaknya jadi YouTuber juga beliau, dengan konten-konten dakwah gitu. Salah satu karya besar beliau di bidang seni rupa adalah wayang kulit yang kita lihat sekarang ini. Dalam seni musik banyak banget kidung. Salah satunya Kidung Rumekso ing Wengi alias mantra Weda. Beberapa minggu lalu saya coba nembang sebisa-bisa saya gitu. Video lengkapnya di sini. Selain itu, ada nyanyian yang juga populer dikaitkan dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, yaitu Lingsir Wengi. Pertanyaannya, betulkah itu karya Sunan Kalijogo? Salah. Lagu Lingsir Wengi adalah ciptaan seorang laki-laki asal Sukoharjo, Pak. Solo sonoan dikit. Dipopulerkan oleh almarhum Didi Kempot.
Nama penciptanya adalah Sukap Jiman. Kemudian ada juga Lingsir Wengi yang jadi soundtrack film Kuntilanak. Dan itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Soundtrack film Kuntilanak itu yang berjudul Lingsir Wengi itu memang sengaja dibikin untuk tujuan produksi film. Sunan Kalijogo nggak ada hubungannya dengan Lingsir Wengi, coy. Yang ketiga, marbot masjid. Ini saya salam takjim nih, hormat untuk sedulur semuanya yang saat ini kebetulan jadi petugas kebersihan masjid. Anda pernah satu profesi dengan Sunan Kalijogo, coy. Dalam Babat Cirebon, diceritakan bahwa target awal Sunan Kalijogo saat dakwah di Cirebon adalah mengislamkan orang-orang di Indramayu dan Pamanukan. Pada minggu-minggu awal beliau tinggal di Cirebon, Sunan Kalijogo itu nyamar jadi petugas kebersihan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Ya nyapu halaman lah, ya bersih-bersih. Itu masjidnya sampai sekarang masih berdiri megah dan dikunjungi banyak orang. Keren banget. Kalau teman-teman sewaktu-waktu lewat Cirebon mampir, jos. Dari proses undercover ini, Sunan Kalijogo kemudian ketemu dengan Sunan Gunung Jati, yang kemudian menunjuk beliau menjadi arsitek dalam proyek pengembangan infrastruktur Masjid Sang Cipta Rasa. Yang keempat, anaknya dihukum mati oleh Dewan Wali. Kalau ngomongin hukuman mati era Wali Songo, nama yang sering muncul adalah Syekh Siti Jenar. Padahal ada orang lain bro yang punya nasib sama. Ceritanya kan gini, Sunan Kalijogo ini punya istri namanya Siti Zainab, yang akhirnya dia punya anak namanya adalah Watiswara, yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Panggung. Sunan Panggung ini kemudian berguru kepada kakeknya, mengikuti semua ajaran-ajaran kakeknya, meyakini apa yang menjadi pola pikir kakeknya. Siapa kakeknya? Yang tadi saya sebut itu, Syekh Siti Jenar. Sunan Kalijaga ini pak, menantunya Syekh Siti Jenar. Jadi hoaks banget kalau dibilang Sunan Kalijogo dianggap bermusuhan dengan Syekh Siti Jenar. Kalau berselisih paham dikit sih iya mungkin ya, tapi kalau sampai tahap bermusuhan kayaknya sih enggak lah. Menurut saya loh ini, Sunan Panggung akhirnya divonis mati oleh Dewan Wali. Karena menurut pandangan mereka, apa yang dilakukan oleh Sunan Panggung ini udah ugal-ugalan. Karena selain metode dakwah beliau yang nggak sesuai dengan kurikulum dakwah para wali, karena kan dia ngikutin gurunya, Syekh Siti Jenar. Dia bahkan menamai dua anjing peliharaannya dengan nama Ki Tokit alias Tauhid dan Ki Iman. Coba itu. Bahkan anjing itu diajak lari-larian ke dalam masjid, guling-gulingan sana sini, disuruh lompat-lompatan, disuruh duduk bersila. Jadinya tindakan asusila. Akhirnya Sunan Panggung dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Yang keren itu gini pak, ada pepatah bilang itu buah jatuh nggak jauh dari pohon. Sunan Kalijogo sakti, anaknya juga nggak kalah sakti. Jadi saat Sunan Panggung ini dibakar hidup-hidup di alun-alun Demak, dia bukannya kelojotan atau kepanasan, tapi malah nulis satu puisi yang indah. Judulnya Suluk Marang Sumirang. Wali bebas. Yang kelima, lakon Dewa Ruci. Dalam cerita wayang ada satu lakon yang populer karya Sunan Kalijogo, yaitu Dewa Ruci. Sinopsis singkatnya itu kira-kira gini, nyeritain perjalanan Werkudara alias Bima yang dapat tugas dari Resi Durna untuk nyari air kehidupan, Tirto Prawitosari. Sehingga dia kemudian mengalami perjumpaan dengan jati dirinya yang sempurna, yang mewujud dalam bentuk Dewa Ruci, sosok dewa kecil yang menyerupai dirinya gitu. Tempat kejadian perkaranya ada di tengah-tengah Samudra Minangkalbu. Dalam suluk linglung pak, dijelaskan bahwa ternyata kisah Dewa Ruci ini sebenarnya nyeritain perjalanan spiritual Sunan Kalijogo saat suluk, kemudian ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Bima itu representasi dari Sunan Kalijogo dan Dewa Ruci adalah Nabi Khidir. Dalam lakon batin tadi atau suluk tadi, Sunan Kalijogo waktu itu bertemu dengan Nabi Khidir, kemudian diundang masuk ke dalam Nabi Khidir melalui telinga. Dan telinga itu bro, ternyata adalah portal untuk masuk ke alam lain, ke dimensi lain dari kehidupan ini. Melihat samudra tak terbatas, tanpa tepi, melihat alam semesta yang sejati. Insya Allah kapan-kapan saya akan coba bahas Dewa Ruci ya, tapi saya sinau dulu. Demikian bro, 5 fakta keren Sunan Kalijogo.
Kalau video ini dirasa bermanfaat, monggo di-share dan jangan lupa Shockbreaker dulu bagi yang belum, supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih, salam hormat, Paseduluran Selawasi. Wassalamualaikum.